warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alin Mustika Hidayah Purnandani dengan NIM P27224021053 dari Prodi Sarjana Terapan Berlanjut Profesi Kebidanan semester 3. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui dengan dosen pengampu Ibu Satiem SST MKep dengan topik pembahasan yaitu pendidikan kesehatan terhadap ibu nifas mengenai gizi ibu nifas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan masuk Ibu. Baik Ibu. Mari Ibu masuk. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, Ibu, perkenalkan saya Bidan Alin yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa, umurnya berapa, dan alamatnya di mana Ibu? Saya dengan Ibu Salma, umur saya 27 tahun dan alamat saya dari Klaten Selatan Ibu. Baik Ibu, ini dengan Ibu Salma. Saya ulangi ya Ibu ya, dengan Ibu Salma, umurnya 27 tahun, alamatnya dari Klaten Selatan. Benar ya Ibu ya? Betul Ibu. Baik, di sini apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya ingin berkonsultasi tentang masalah gizi ya Ibu, karena setelah melahirkan saya merasa tubuh saya sering lemas dan tidak bertenaga saat beraktivitas. Baik, ini Ibu sudah berapa minggu masa nifas Ibu kalau boleh tahu? Saya 6 hari Ibu. Sudah 6 hari. Iya. Apakah Ibu sudah melakukan kunjungan kedua Ibu sebelumnya? Belum Ibu. Belum. Jadi Ibu kesini ingin berkonsultasi mengenai tubuh Ibu ya Bu ya, yang mudah lemas dan kurang bertenaga saat beraktivitas ya Bu ya. Betul Ibu. Baik, apakah ini Ibu sudah mendapatkan informasi mengenai gizi Ibu nifas? Belum Ibu. Belum ya Ibu ya. Kalau begitu nanti saya izin untuk menjelaskan sedikit tentang mengenai gizi pada Ibu nifas. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya izin menutup pintu terlebih dahulu ya Bu ya, untuk menjaga privasi Ibu. Baik Ibu. Ibu, ini untuk pintunya sudah saya tutup ya Ibu ya. Saya ingin memberikan pendidikan kesehatan atau pengetahuan informasi kepada Ibu tentang mengenai gizi Ibu nifas. Lalu nanti saya juga akan menambahkan tentang suplemen-suplemen yang mungkin bisa dikonsumsi oleh Ibu ya Bu ya. Begitu. Sebelumnya Ibu, saya izin menjelaskan mengenai gizi itu sendiri ya Bu ya. Gizi itu adalah makanan yang sehat dan seimbang yang dibutuhkan atau diperlukan oleh tubuh untuk beraktivitas, begitu ya Bu ya. Mengenai gizi ibu nifas sendiri, itu makanan yang sehat dan seimbang yang dibutuhkan oleh ibu mulai dari setelah melahirkan sampai 6 minggu atau badan ibu ini sudah pulih, begitu ya Bu ya. Begitu. Dan ini untuk gizinya sendiri ini memiliki manfaat Ibu. Di antaranya ini ada banyak ya Bu ya. Izin saya jelaskan satu-satu ya Bu ya. Silakan Ibu. Baik. Untuk yang pertama ini yaitu untuk meningkatkan status gizi Ibu. Kelihatan ya Bu? Kelihatan dari jika Ibu mengkonsumsi gizi yang seimbang, sehat, bergizi, ini status kesehatan gizi Ibu ini pasti meningkat sehingga tubuh Ibu akan terasa sehat, begitu ya Bu ya. Tidak malas-malasan tentunya. Begitu. Yang kedua ini untuk memulihkan kondisi tubuh Ibu setelah melahirkan. Ibu ini apakah ada, saya izin bertanya ya Bu ya, apakah ada jahitan jalan lahir Ibu? Ada Ibu. Nah, itu salah satunya ya Bu ya, untuk memulihkan kondisi tubuh Ibu setelah melahirkan. Pastinya tadi jalan lahirnya mengalami pasti dijahit sehingga bisa menyatu kembali itu apabila Ibu mengkonsumsi gizi makanan yang sehat seimbang tadi ya Bu ya. Lalu seperti rahim ibu yang sebelumnya tidak ada janinnya, kemudian ada janinnya, itu pasti janinnya sudah keluar kan Bu, sudah menjadi bayi, ini pasti juga membutuhkan proses pemulihan, begitu ya Bu ya, sehingga gizi atau makanan yang dikonsumsi tadi sangat berpengaruh untuk memulihkan kondisi tubuh ibu. Kemudian ini untuk memproduksi ASI yang cukup. Nah, ibu tidak mengalami masalah saat menyusui ya Bu ya? Tidak Ibu, alhamdulillah. Ini kalau ibu mengkonsumsi makanan tadi, itu produksi ASI ibu mungkin akan melimpah sehingga bayinya juga mendapatkan gizi yang baik, ASI yang banyak, seperti itu ya Bu ya.
Kemudian meningkatkan daya tahan terhadap penyakit dan infeksi. Apabila ibu mengkonsumsi makanan yang gizinya banyak, lalu makanannya sehat, itu ibu tidak mudah terserang penyakit maupun terkena infeksi pada jalan lahir ibu yang mungkin tadi dijahit tadi ya Bu ya. Iya Bu. Begitu. Kemudian ini meningkatkan kebugaran atau stamina seperti keluhan ibu tadi. Ini salah satu manfaatnya, begitu ya Bu ya. Jadi tubuh ibu itu saat beraktivitas pasti bugar, stamina-nya bagus seperti itu. Kemudian memelihara kadar vitamin yang larut dalam ASI. Pasti gizi ibu itu beberapa mengandung vitamin-vitamin yang mungkin akan larut dalam ASI seperti vitamin A. Nanti saya jelaskan nanti ya Bu ya, pada penjelasannya. Jadi saat ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi tadi akan mengandung vitamin A yang kemudian larut pada ASI, itu juga membantu bayinya agar tetap sehat, mendapatkan vitamin A dari ASI tersebut. Begitu ya Bu ya. Jadi Bu, pasti kalau kekurangan gizi itu pada ibu nifas pasti ada dampaknya. Seperti yaitu salah satunya tubuh itu akan terasa lemah seperti ibu tadi. Mungkin ibu saat setelah melahirkan itu ibu aktivitasnya lebih banyak, mengurus bayi dan lain sebagainya, sehingga makanan kurang diperhatikan, seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, luka-luka persalinan ini akan sembuh mungkin dalam jangka waktu yang mungkin sedikit lama karena gizinya tadi kurang. Tadi kan salah satu manfaatnya untuk memulihkan kondisi tubuh. Nah, itu salah satunya Bu. Terus kemudian gangguan kesehatan pada bayi. Apabila gizi ibu saja sudah tidak terpenuhi, bagaimana bayinya yang mendapatkan gizi tersebut dari ASI ya Bu ya, begitu. Kemudian bayi ini karena gizi ibunya kurang, lalu ASI yang diminumnya ini kurang, mungkin vitamin-vitamin pada ASI ini kurang, ibu mungkin bayinya ini akan mudah terkena infeksi, penyakit seperti itu ya Bu ya. Kemudian juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan si bayinya, begitu. Baik Ibu, ini saya menjelaskan lagi tentang makanan yang dianjurkan apa saja, begitu ya Bu ya. Untuk makanannya sendiri itu mengandung gizi dan nutrisi, terutama mengandung kalori dan juga protein, seperti sayur daun turi. Tahu kan Bu ya, daun turi itu bisa di sayur ya kan? Iya Ibu. Lalu daun katu itu juga bisa ya Bu ya dikonsumsi, itu gizinya banyak. Lalu kacang-kacangan juga bisa, begitu ya Bu ya. Nah, makanannya kan sudah tadi Bu ya. Ini untuk mengkonsumsinya juga harus memenuhi syarat, seperti susunannya harus seimbang, porsinya cukup, kemudian makannya teratur. Jika 1 hari 3 kali itu juga harus 3 kali terus ya Bu ya. Meskipun sedang mengasuh bayi, tapi makannya juga harus diperhatikan. Kemudian tidak terlalu asin, pedas ataupun berlemak. Lalu tidak mengandung alkohol karena dapat menyerap pada ASI sehingga mungkin akan berdampak pada bayinya, seperti itu. Kemudian ini tidak mengandung nikotin serta bahan pengawet dan pewarna, begitu ya Bu ya. Baik Ibu, sampai sini apakah sudah paham? Adakah yang ditanyakan dulu? Paham Ibu. Baik, sudah paham ya Bu ya sampai sini. Saya lanjutkan ya Bu ya. Iya Bu. Nah ini Ibu, saya jelaskan sedikit ya Bu ya mengenai suplemen yang mungkin bisa Ibu konsumsi seperti zat besi atau Fe. Ibu pasti saat hamil sudah mendapatkan tablet Fe kan Bu, yang tambah darah itu? Sudah Ibu. Sudah. Itu gunanya apa Bu fungsinya? Dari informasi tenaga kesehatan yang saya tahu itu untuk mencegah penyakit anemia Ibu. Nah Ibu, ini saya sedikit menjelaskan ya Bu ya. Ini zat besi ini juga penting untuk ibu nifas tentunya, begitu. Ini zat besi adalah unsur penting dalam proses pembentukan sel darah, karena ibu kan pasti saat nifas ini mengeluarkan darah ya Bu ya, lalu pada saat persalinan juga mengeluarkan darah, begitu. Untuk manfaatnya sendiri untuk menjaga tubuh tetap sehat. Jadi tubuh ibu tetap sehat, tidak mudah terkena penyakit seperti itu ya Bu ya. Asupan untuk ibu nifas tentunya zat besi ini juga membantu proses tubuh ibu untuk pulih. Kemudian menjaga fungsi otak, kemudian mengurangi gejala kekurangan darah
anemia gitu ya Bu ya. Baik Bu. Baik Ibu, saya lanjutkan ya Bu. Iya Ibu. Ini Bu, apabila akibat kekurangan dari kurangnya mengkonsumsi suplemen Fe atau tambah darah tadi itu pada ibu nifas bisa menimbulkan anemia gizi yang biasanya itu disebut penyakit kurang darah itu ya Bu ya. Sudah pernah dengar dong pastinya? Sudah Ibu. Ya, begitu. Nah, ini kalau orang penyakitnya kurang orang mengidap penyakit kurang darah, ini biasanya tampak pucat, lalu lemas, pandangannya itu berkunang-kunang biasanya Bu. Kemudian lesu, mudah pusing, seperti itu ya Bu ya. Iya. Ini Ibu, mohon maaf saya izin bertanya, Ibu tidak mengalami hal-hal tanda-tanda seperti ini? Oh, ada Ibu. Ada, sedikit atau terlalu itu Bu? Sedikit Ibu. Baik, Ibu berarti harus mengkonsumsi suplemen Fe ini ya Bu ya, agar untuk mengurangi gejala-gejala tersebut sehingga Ibu tidak mengalami anemia yang berat, mungkin begitu ya Bu ya. Iya Bu. Sudah paham Ibu? Sudah Ibu. Baik. Kemudian sumbernya dari mana saja Bu zat Fe ini? Saya akan menjelaskannya ya. Iya, Ini Bu. bisa dari daging merah, kemudian sereal oat yang biasanya dijual itu Bu, yang biasanya mereknya Quaker seperti itu ya Bu ya. Iya. Gandum-gandum seperti itu bisa. Lalu kemudian kacang-kacangan, kemudian ayam juga bisa, makan brokoli juga bisa, kentang, ikan, kerang, biji-bijian. Jadi zat besi ini enak-enak ya Bu ya, jadi bisa dimakan lah, intinya bisa diterima di mulut Ibu. Nah, yang selanjutnya ini ada suplemen vitamin A ya Bu ya. Saya izin menjelaskan, vitamin A ini yaitu suplementasi yang biasanya diberikan untuk ibu pada masa menyusui, pada masa nifas begitu ya Bu ya. Ini manfaatnya penting bagi bayi yang disusui dan tentunya ibunya begitu. Manfaat vitamin A sendiri ini yaitu untuk mencegah rabun senja atau buta pada bayi. Kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh ibu pastinya kan, gitu. Kemudian ini Bu ada sumber vitamin, Ibu kelihatan kan ya? Kelihatan Bu. Sumber vitamin A nya ini ada dari bayam, daun singkong, pepaya yang matang ya Bu ya. Jadi pepaya yang benar-benar matang itu ya Bu sudah berwarna oranye seperti itu, manis biasanya. Kemudian hati, ini bukan hati orang ya Bu ya, sehingga ini hati ayam. Gitu. Ini ada kuning telur, kemudian ada ASI. ASI ini pada bayi ya Bu ya. Jadi maksudnya ASI ini adalah bayi saat mengkonsumsi minuman ibu dari ibu menyusui begitu. Kemudian ada kapsul vitamin A. Ibu kemarin sudah mendapatkan kapsul vitamin A-nya Bu saat setelah melahirkan? Sudah Ibu. Ibu kemarin dapat yang biru apa yang merah? Yang warna merah Ibu. Baik, yang warna merah ya Bu ya. Iya. Berarti benar Bu, ini apa bedanya? Bedanya adalah kalau kapsul berwarna biru itu untuk bayi berusia 6 sampai 11 bulan. Kalau untuk vitamin A yang berwarna merah ini untuk biasanya digunakan pada ibu nifas, kemudian pada balita seperti itu ya Bu ya. Untuk dosisnya sendiri pasti beda. Untuk yang biru ini ada 100.000 unit. Kalau untuk ibu nifas pasti sedikit lebih banyak, yaitu 200.000 unit. Baik, Ibu tadi sudah mendapatkan berapa kali Ibu saat setelah melahirkan Ibu vitamin A-nya? Mendapat 2 kali Ibu. Oh, baik, 2 kali sudah cukup ya Ibu ya. Untuk pemberian kapsul vitamin A ini memang diberikan pada ibu setelah melahirkan, yaitu 2 kali. Yang yang pertama itu segera setelah melahirkan, lalu yang kedua yaitu 24 jam setelah konsumsi kapsul vitamin yang pertama, begitu Ibu ya. Baik Ibu, dari penjelasan tadi apakah Ibu sudah paham? Sudah Ibu, sudah sangat jelas. Baik, Ibu sudah paham ya? Apakah tadi bisa mengulangi Ibu sedikit tentang mengenai vitamin A itu yang diberikan yang warna apa? Vitamin A yang diberikan untuk saya, Ya. Ibu nifas, itu yang berwarna merah, Baik. diberikan 2 kali. Ya. Yang pertama adalah
saat setelah melahirkan. Ya. Yang kedua yaitu setelah 24 jam minum kapsul yang pertama. Ya. Kalau zat besi tadi Bu bisa didapatkan dari mana? Zat besi bisa didapatkan dari daging-dagingan merah, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Ibu tadi kan katanya sedikit pusing tadi ya Bu ya. Kalau tablet FE itu kan tadi anemia tadi kan. Nah, Iya. Ibu sedikit pusing tadi. Apakah bisa menjelaskan Ibu tanda-tandanya selain pusing tadi? Tanda-tandanya adalah selain pusing itu lemas, merasa mudah letih, lesu, dan juga pandangannya berkurang-kurang. Untuk gizi atau makanannya tadi Bu, apakah bisa dijelaskan sedikit? Bisa dari sayur daun turi, Bu. Ya, baik Ibu ya. Berarti sudah dipahami dengan sangat ya Bu ya. Iya. Semoga bisa diterapkan di rumah. Terus nantinya juga bisa diingat begitu ya Bu ya. Iya, Baik, ini Bu saya ada sedikit brosur untuk Ibu. Nanti bisa digunakan di rumah. Ini ada pengaturan makan untuk Ibu menyusui ya Bu ya. Ini di sini ada, mungkin bisa untuk pedoman Ibu, begitu ya Bu ya. Lalu di sini juga ada penjelasannya, manfaatnya, apa saja yang perlu dimakan, seperti itu. Iya, Bu. Baik, semoga bisa diingat dan bisa diterapkan sehingga Ibu tidak lemas lagi saat beraktivitas, begitu ya Bu ya. Baik, Ibu. Dari yang saya jelaskan tadi mengenai gizi-gizi dan suplemen-suplemen yang diberikan untuk Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai itu Ibu Salma? Tidak ada, Ibu, sudah sangat jelas. Terima kasih, Bu Bidan Ali. Sama-sama Ibu. Kalau begitu nanti apabila Ibu ada keluhan atau yang bisa saya bantu mungkin bisa langsung berkonsultasi gitu ya Bu ya. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Oke, sama-sama. Saya permisi dulu ya, Ibu. Baik Ibu. Mari saya makan Bu. Silakan Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.